ketemu lagi Bapak Ibu. Apa kabar nih? Mudah-mudahan selalu dalam limpahan kesehatan, rezeki yang banyak dari Yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bahas minum nih. Kayak misalnya banyak pasien TBC itu pengobatannya udah sesuai, cuman kadang hasilnya kurang bagus, mual, bibir pecah-pecah, minum obat lambung sakit, perih gitu ya. Nah, salah satunya itu katanya ya, hal-hal lain itu yang perlu dirapikan juga itu adalah soal minum. Karena katanya nih banyak pasien-pasien yang kebutuhan cairannya tuh kurang tercukupi ya, atau minumnya kurang. Kata siapa sih? Kata teman Ogut. Nah, sebetulnya baik orang dalam pengobatan TBC maupun tidak ya, pengobatan kanker maupun tidak, atau orang sehat sekalipun, baik orang sehat maupun sakit ya, sebelum dia mendapat obat ada 3 hal yang harus terpenuhi dengan baik ya. Satu, ini oksigen ya, oksigen ini mutlak. Yang kedua itu kebutuhan cairan air. Yang ketiga nutrisi makanan. Baru sudah 3 ini terpenuhi, kalau orangnya sakit obat ya. Nah, yang kita bahas cairan nih. Nah, kadang-kadang pasien itu beratnya 50 atau 60, minum air itu cuman 4 sampai 6 gelas ya. Satu kali minum gelasnya itu kira-kira 150 sampai 200 cc gitu. Kelihatannya kurang. Jadi memang kebutuhan manusia itu akan cairan berbeda-beda ya, tergantung berat badan, kemudian beratnya aktivitas juga, seberapa banyak dia keluar cairan juga ya. Misalnya dia di tempat panas, kerja lapangan, dia berladang ya, mancul di sawah, atau dia seorang olahragawan banyak lari-larian, atau dia misalkan kondektur bis, banyak lari-lari, naik bis, jalan, lari-lari, kebutuhan cairannya yang keluar kan banyak tuh, jadi dia harus replace dengan cukup. Nah, untuk awal itu kita menentukan berapa, kita perlu asumsi ya, asumsi. Nanti baru dari asumsi itu disesuaikan. Jadi asumsinya itu kira-kira kalau orang itu ya, orang dewasa, 10 kg pertamanya itu kebutuhannya kira-kira 1 liter ya, 1000 cc. Kemudian 10 kg yang keduanya itu kira-kira 500 ya. Jadi kalau orang beratnya 20 aja itu udah kebutuhannya udah 1,5 liter. Makanya Bapak Ibu udah dewasa, berat badannya besar, jangan kalah tuh jumlah minumnya sama anak-anak yang misalnya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh, itu minumnya kan segitu ya, 1,5 liter. Masa orang dewasa sama. Jadi kebutuhan cairannya ya secara kumulatif lebih banyak ya. Jadi seperti itu. Kemudian di atas 20 kg kira-kira kebutuhan cairannya itu 20 ml ya, 20 cc per kilogram. Misalnya Bapak Ibu berat badannya 60 nih, 60. Nah, yang 20 kg pertamanya itu udah 1,5 liter ya, 1500 cc. Nah, sisanya kan 40 kg tuh. 40-nya dikali 20 cc. Jadi kira-kira tambahannya adalah 800 cc. Jadi 2 liter lebih ya, lebih dari 2 liter. Nah, itu asumsi awal. Kemudian disesuaikan dengan aktivitas. Kalau dengan minum segitu, gimana kerasanya secara klinis ya? Kurang atau sudah pas? Tanda-tandanya kurang misalnya bisa dilihat ya, misalkan mulutnya kering, lidahnya kering, bagian dalam mulutnya kering. Kemudian yang bisa dipantau juga adalah warna air kencing. Nah, air kencing itu targetnya ya ketika memancar, kalau kebutuhan cairannya tercukupi itu mendekati warna bening ya. Tapi bukan pas ditampung. Kalau ditampung itu tetap kelihatan kuning gitu ya. Cuma waktu dia untuk mudahnya ketika dia memancar, kira-kira warnanya tuh mendekati air putih ya, air bening. Itu berarti kebutuhan cairan sudah cukup. Nah, kalau kita sudah asumsi awal kebutuhan cairannya dan minumnya itu pas, misalnya kita hitung nih, kira-kira kebutuhan kita 2,5 liter sehari, tapi waktu kencing pekat banget. Nah, ternyata waktu hari itu aktivitas kita banyak ya, banyak lari, naik tangga, pindah TJ, pindah MRT, kemudian kepanasan di dalam, terus naik KRL lagi misalkan gerah atau lagi padat gitu ya.
Nah, ternyata kebutuhan cairan kita meningkat, banyak berkeringat. Nah, kencingnya atau kemihnya tuh menjadi lebih pekat. Nah, itu berarti di hari itu atau di pekan-pekan yang berat seperti itu, kebutuhan cairannya perlu ditambah. Boleh coba ditambah 200 cc dibanding hari-hari biasa gitu ya. Boleh juga ditambah 100 atau 300, nanti disesuaikan. Kalau kira-kira sudah mencukupi berarti sudah gitu ya. Jadi kebutuhan cairan ini penting ya. Jadi kalau kita atau pasien berobat suatu penyakit, jangan lupa ini minum atau cairannya yang cukup. Nah, kadang-kadang ini ada faktor miskom juga ya, ada miskom. Jadi kalau di praktek sehari-hari itu kan banyak yang mengalami MAH ya, gangguan lambung. Biasanya kebanyakan perempuan gitu ya, dan minumnya juga perempuan seringkali kurang ya, sedikit. Ini barangkali terbiasa dari kecil ya, waktu kecil mau berangkat sekolah jangan minum, nanti kepengen kencing di jalan. Waktu di sekolah jangan minum, nanti kepengen di sekolah WC-nya jorok. Waktu pulang jangan minum, nanti kepengen kencing di jalan. Sudah di rumah jangan minum, nanti waktu tidur kebangun. Jadi nggak minum-minum gitu ya. Itu banyak dialami perempuan, jadi kurang minum. Nah, ini perlu dibiasakan minum sesuai kebutuhan ya. Dari asumsi hitungan minum, kemudian disesuaikan secara klinis sudah cukup atau belum. Kalau belum ditambah gitu ya. Jadi jangan takut lebih sering kencing. Kalau biasanya kurang minum, kemudian minumnya ditambah, biasanya memang menjadi lebih sering kencing karena kandung kemihnya dia terbiasa kecil ya. Jadi kalau diisi banyak cairan dia belum terlalu terbiasa untuk melar. Tapi kalau kencing Bapak Ibu sudah terbiasa minum dengan cukup atau jumlahnya lebih banyak dari orang lain, frekuensi kencingnya biasanya tidak lebih sering dibanding yang minumnya sedikit ya. Kira-kira 3-6 kali saja sehari. Nah, kalau yang biasa minum banyak, nanti setiap satu kali kencing keluarnya banyak. Ada yang bisa sekali kencing itu 500, 700, bahkan ada yang bisa sampai 1,5 liter. Jadi biasakan asupan cairan yang cukup dan jangan takut untuk sering kencing. Karena nanti kalau sudah terbiasa tidak akan sering kencingnya. Frekuensi kencingnya sama dengan orang yang minumnya sedikit atau bahkan kurang gitu ya. Baik, semoga bermanfaat ya.